Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin, tentunya di pagi hari Senin yang penuh semangat ini my friend. Di jam 7 pagi gue akan tetap hadir secara konsisten menemani pagi-pagi kalian. Tentunya sebelum kita memulai update-update yang terjadi di hari ini, kita seruput dulu teh hangat kita untuk memulai semangat pagi my friend. Sekali lagi deh. Kalau yang ini emang rada beneran serius, belum minum apa-apa karena gue tapping jam 5 pagi hari ini. Gue bangun jam 4 buat kalian. Emang belum minum sama sekali, makanya emang sedikit lebih nikmat sepertinya seruputan-seruputannya. Dan gue ingin berterima kasih dulu buat kalian yang sudah mensupport dan akhirnya kita sudah mencapai 50.000 subscriber. Terima kasih. Thank you para APH semua yang tadinya mungkin cuma bercandaan, sekarang ya alhamdulillah sedikit adalah APH. Alhamdulillah. Dan thank you juga buat APH yang sudah terus mengingatkan dan mengoreksi di kolom komentar. Kemarin gue salah nyebut, itu harusnya Hargreaves, gue nyebutnya McManaman. Maklum guys, kan gue monolog 30 menit, gak ada produser, gak ada prompter. Jadi ini otak tuh saling kejar-kejaran karena mesti ngapalin urutannya, habis itu berikutnya tuh mau ngebahas apa, asetnya apa gitu, topiknya apa gitu. Jadi ya ini benar-benar skill aja nih guys, nggak ada Yafet aja nggak ada. Ini beneran gue cuma ditemenin sama satu operator ya buat yang ngasih aset-asetnya. Jadi gitulah kurang lebih. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang. Thank you udah diingetin terus. Dan hari ini gue pengen recap sedikit, ada beberapa updates. Yang pertama itu tentang kasus Lucas Paqueta yang sudah memiliki verdict atau putusan dan seperti apa nanti progres ke depannya. Kemudian gue juga akan membahas sedikit tentang Harvey Elliott yang mempertanyakan masa depannya di Liverpool. Terus kita update juga tentang penawaran Newcastle terhadap Benjamin Sesko yang resmi ditolak. Kemudian kita ngomongin juga tentang bagaimana Manchester City yang sedikit kesulitan menjual pemain. Ada sedikit concern apakah Hugo Viana ini bisa atau enggak menavigate pemain-pemain yang tidak diinginkan untuk segera mencari tim yang baru. Kemudian juga tentunya ada kabar dari Spanyol, ada Real Madrid yang merombak total tim medical staff-nya. Terus update terkini tentang deadlock perpanjangan kontrak Vini Junior. Terus juga ada rumor Fermin Lopez dari Barcelona. Kemudian juga ada Timothy Weah ke Italia yang resmi meninggalkan Juventus. AC Milan yang mencari target lain untuk menjadi striker mereka. Dan tentunya update dari Inter Milan juga ada. Nah kurang lebih itu. Jadi lumayan nih, ada 3. Ada Inggris, ada Spanyol, ada Italia. Let's get into it. Oke, yang pertama kita langsung aja tanpa berbasa-basi. Kita langsung update terkait ongoing case dari Lucas Paqueta. Ini sebenarnya udah dikabarin dari sejak hari Jumat. Bahwasannya gue jelasin sedikit ya. Jadi konteks dari kenapa Lucas Paqueta ini sempat dihukum atau dilarang bermain lah ya. Karena dia dituduh ini oleh Football Association atau FA itu terlibat dalam kasus match fixing ya. Di periode November 2022 sampai Agustus 2023 secara sengaja itu mendapatkan 4 kartu kuning di laga-laga Premier League. Ini kaitannya mungkin ada tuduhannya ya, ada kaitannya antara dia atau relatifnya dia yang place on a bet, yang membuat sebuah taruhan bahwasanya dia akan di kartu kuning. Dan ada orang yang mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, jadi ancamannya pada saat itu jika terbukti bahwasanya dia memang sengaja untuk mendapatkan kartu kuning, dia bisa di-ban seumur hidup dari sepak bola. Dan secara konsisten dari awal, ini Paqueta selalu menolak tuduhan tersebut. Bahwasannya kartu kuning yang dia dapatkan itu memang tidak direncanakan, memang itu bagian dari dinamika yang terjadi di lapangan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini memang bertepatan pada saat itu dengan rencana penawaran Manchester City terhadap seorang Lucas Paqueta ini dengan nominal yang pada saat itu sangat fantastis, itu 85 juta pound sterling ketika itu negosiasi yang sedang terjadi antara City dan West Ham.
Setelah itu, karena memang pada saat itu lumayan bagus, kita lihat statistiknya. Secara penampilan tuh sebenarnya lumayan bagus gitu. Dia membuat 36 penampilan, 5 assist tuh musim lalu. Mmm, itu yang membuat sebenarnya beberapa musim sebelumnya juga dia tampil cukup bagus setelah pindah ya dari Lyon, kemudian ke Italia, terus akhirnya ke Inggris. Ini lumayan, impactful lah gitu dia di sepak bola Inggris. Akhirnya Manchester City mengeksplor mengeksplor opportunity untuk bisa mendatangkan dia. Karena kan mungkin kalau kalian runtut nih ya sejarahnya ya, Manchester City itu mencari attacking midfielder yang kedepannya bisa menjadi suksesor dari Kevin De Bruyne. Awalnya mereka ingin merubah posisi Jack Grealish dari sayap kiri itu menjadi attacking midfielder. Tapi kita semua tahu Grealish punya isu yang serius dengan masalah disiplin dan fisik gitu ya. Akhirnya dicarilah alternatif pengganti. Yang awalnya itu Morgan Gibbs White. Awalnya dia nih, Lucas Paqueta nih, tapi kejadian ini terus ke Morgan Gibbs White terlalu mahal, akhirnya end up di Ryan Cherky yang harganya lebih murah 31 juta pound sterling. Nah, ini tuh sebenarnya runtutannya dari situ. Jadi situ ingin mengakuisisi dia gitu kan. Harganya udah sepakat, tapi ketika kasus ini first emerging ya ke permukaan, akhirnya West Ham berbaik hati nih mengalert City. Akan ada tuduhan ini. Jadi baiknya jangan dilanjutin dulu ini proses transfernya. Ini kalau gue jadi West Ham nih, jual mah jual aja. Tapi ini baik nih ternyata West Ham nih. Maksudnya masih mengalarm lah ya, mengasih tahu bahwasanya there's this possibility of ongoing case yang mungkin akan berdampak terhadap transfer ini. Jadi mari kita tunda dulu sampai ini clear. Nah, setelah ini diberikan putusannya oleh FA, diberikan sanksi. Jadi dia dinyatakan bersalah dulu dari internal disciplinary FA. Itu aturan FA F3 itu sempat dinyatakan Paqueta ini terbukti bersalah ya. Dan karena dia juga gagal menjawab beberapa pertanyaan ketika diinvestigasi yang membuat itu sebenarnya dia dirasa-rasa udah divonis bersalah dulu. Akhirnya Lucas Paqueta melakukan banding dengan Independent Regulatory Commission. Jadi komisi regulator independen untuk ini mungkin sama kayak Pogba lah ya. Pogba kan beda kasus. Kalau ini kan kasusnya match fixing, kalau Pogba kan doping gitu kan. Yang harus dibuktikan dari apa yang disangsikan itu kan apakah dia sengaja atau tidak mengkonsumsi performance enhancing substance atau zat-zat yang bisa membuat performa dia meningkat. Apakah dia secara sengaja atau dia tuh sebenarnya nggak tahu atau dia lalai atau dia nggak paham. Itu yang akhirnya nanti dibedah di persidangan. Nah, begitupun dengan Lucas Paqueta, dia melakukan banding ke komisi regulator independen untuk menjelaskan apakah sebenarnya kartu kuning yang dia dapatkan itu sengaja untuk tujuan match fixing atau tidak, kan poin itunya yang harus dibuktikan gitu. Dan akhirnya per Kamis malam itu sekitar minggu lalu ya, dia dinyatakan bebas dari semua dakwaan oleh Independent Regulatory Commissions. Jadi akhirnya dari semua saksi, dari semua keterangan setelah dianalisa dan matching dengan aturan yang disampaikan oleh FA, kesimpulannya dari Independent Regulatory Commission itu adalah Lucas Paqueta tidak bersalah dan benar-benar di-clear semua dari tuduhan tersebut ya. Dan dia langsung menyampaikan lewat press release-nya juga ketika diwawancara, dia bilang sejak penyelidikan hari pertama saya selalu yakin kalau saya tidak bersalah atas tuduhan yang sangat serius ini. Saya bersyukur kepada Tuhan sudah terbebas dan saya sangat ingin bermain sepak bola lagi dengan senyuman di wajah saya. Itu yang disampaikan oleh dia, dan dia juga berterima kasih kepada keluarga dan rekan setimnya. Dia bilang untuk istriku yang tidak pernah membiarkanku sendiri, untuk West Ham United dan para fans yang selalu menyemangati, dan untuk keluarga, sahabat serta tim hukum, terima kasih untuk segalanya. Jadi mungkin sedikit berbeda ya sama Pogba yang dia sempat keluar statementnya di mana ketika dia lagi jatuh semua orang ninggalin dia. Nah, ini bedanya mungkin Paqueta ini dikelilingi oleh orang-orang yang tepat sehingga bisa menguatkan dia, dan dengan putusan ini akhirnya dia bisa kembali bermain. Dan ada kemungkinan bahwasannya Paqueta ini akan mengeksplor jalur hukum untuk menuntut FA.
Karena dari perspektifnya dia, satu, dia jadi nggak bisa main. Yang kedua, ya pasti kan jadinya ada kerugian finansial lah yang dia rasakan. Dan yang paling bisa jadi case adalah ketika ini putusan ini sanksi ini diberikan kepada dia, ya dia dalam peluang untuk pindah ke tim yang lain dengan transfer yang besar. Pasti dia dapat signing on fee, agennya juga dapat. Nah, ini yang akan dijadikan basis oleh Lucas Paqueta untuk akhirnya bisa menuntut Football Associations Inggris, dalam hal ini PSSI-nya Inggris, terkait kerugian finansial yang dia alami. Dan uniknya FA juga akan melakukan banding. Nah, kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Apakah nanti Paqueta akan masih tetap main ketika FA banding, atau sebaliknya FA yang harus memberikan kompensasi besar terhadap Paqueta karena apa yang sudah menjadi kerugian material yang dirasakan oleh kubu Lucas Paqueta. Oke, itu dia topik yang pertama. Kita masuk ke topik yang kedua. Secara resmi, tawaran Newcastle United atas Benjamin Sesko resmi ditolak. Iya, ini dia kembali saganya masih akan menjadi headline di minggu ini. Mungkin sampai Jumat masih akan kayak begini ya teman-teman ya. Jadi penawaran resmi yang disampaikan oleh Newcastle United di hari Sabtu malam ya, Minggu malam Newcastle United resmi melayangkan penawaran resmi kepada Leipzig sebesar 75 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk add-ons. Itu resmi ditolak oleh Leipzig. Alasannya karena ini sedikit lebih kurang dari valuasi yang diinginkan oleh Leipzig, di mana valuasi yang dia inginkan itu basisnya aja 85 juta euro dengan harapan nanti akan ada penambahan untuk add-on yang lain gitu, atau mungkin percentage of future transfer fee gitu. Itu yang pasti ya berusahalah ditaruh oleh Leipzig untuk bisa mendapatkan keuntungan di transfer Sesko berikutnya. Jadi penawaran pertama ini resmi ditolak. Dan Manchester United on the other hand itu siap untuk menawar, tapi hanya jika Benjamin Sesko itu memilih MU sebagai destinasinya. Jadi ini beda ya. Newcastle United siap membayar berapapun angka yang diminta oleh Newcastle. Penawaran pertama ditolak, pasti mereka akan masuk ke penawaran kedua. Untuk kesepakatan dengan Sesko juga Newcastle siap membayar berapapun yang Sesko mau. Beda dengan United hanya akan menawar apabila Sesko memutuskan untuk memilih MU sebagai destinasinya. Jadi dia nggak mau ikut bidding war, dia hanya mau ikutan kalau pemainnya mau ke dia gitu. Nah ini yang menjadi dinamika kemarin. Akhirnya penawaran ini ditolak, dan sampai hari ini di Senin pagi jam 5 itu Benjamin Sesko belum memutuskan destinasinya dia gitu. Walaupun kemarin sempat ada pemberitaan dari media Slovenia yang merupakan kampung halamannya Sesko, namanya Delo. Terus ada jurnalis yang diklaim memiliki akses ke kubunya Sesko. Dari konfirmasi dari Fabrizio Romano merasa dan mengkonfirmasi kalau Sesko belum menentukan pilihannya sampai pagi ini. Baik itu Newcastle masih punya harapan, baik itu Manchester United juga masih punya harapan gitu. Nah, itu terkait update penawaran Newcastle United untuk Benjamin Sesko. Kita sekarang ke Liverpool, di mana Harvey Elliott mulai menyatakan kegelisahannya dengan aktivitas transfer Liverpool yang begitu masif di jendela transfer ini. Harvey Elliott merasa peluang dia untuk bermain itu semakin menipis, sehingga dia mulai mencari opsi-opsi lain untuk bisa dieksplor di musim depan ya. Jadi Harvey Elliott sedang mengeksplor kemungkinan untuk meninggalkan Liverpool ya. Ini memang merupakan salah satu bakat terbaik dari akademi Liverpool ya. Yang sebenarnya menurut gua ya dari geng-gengannya Curtis Jones, Bradley, Kwanzaa, Harvey Elliott is actually the brightest talent yang mereka punya. Dia punya kemampuan versatile yang baik. Dia bisa main di tengah, dia bisa main di sayap, dia bisa main jadi nomor 8, nomor 10, sayap kanan, sayap kiri gitu. Dia cukup punya
technical skill yang di atas rata-rata untuk compete ya. Dia juga memiliki visi dan dia ini memang home ground. Jadi itu akan membuat harganya tuh lumayan, kategorinya jadi home ground, jadi dia lumayan mahal gitu. Nah, setelah melewati series of tour pramusim di Asia, dia mulai raise concern. Dia mulai menyatakan kekhawatirannya terkait aktivitas pembelian Liverpool yang cukup agresif. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain? Nah, dia bilang seperti ini. Saya punya ambisi besar untuk masuk ke skuad Inggris di Piala Dunia. Karena Piala Dunia akan digelar di tahun depan. Saya harus bicara dengan orang-orang yang ada di klub untuk menilai situasi saya. Ada banyak pemain baru. Apakah itu akan menutup pathway-nya dia ke first team dan mendapatkan satu tempat sebagai pemain inti? Dia tidak yakin. Jadi intinya dia merasa sekarang jalur dia untuk mendapatkan sebuah kesempatan menjadi starting 11 itu tertutup rapat. Karena ada banyak pemain lain yang secara pengalaman lebih senior dan secara kebintangan lebih tinggi dari dia, sehingga menit bermainnya makin lama makin menipis. Sementara dia pengen banget masuk ke skuad Piala Dunianya Inggris. Nah, yang menjadi concern adalah apabila hengkang permintaan transfer fee-nya Liverpool ini itu sangat-sangat tinggi. Itu starting bid yang diminta sama Liverpool aja tuh 50 juta pound. Itu melimit sekali destinasi yang bisa dituju oleh Harvey Elliott. Karena practically yang bisa bayar 50 juta pound itu tuh tim-tim Inggris doang lah gitu. Yang punya memang revenue-nya gede banget gitu. Apakah Barcelona mau bayar 50 juta pound buat Harvey Elliott? Kayaknya enggak. Barcelona even barely managed to comply with 1:1 regulasi gitu kan. Real Madrid juga nggak mungkin lah gitu. Belum terlalu jadi bintang besar untuk Real Madrid make a move untuk seorang Harvey Elliott. Italia nggak bisa bayar dia gitu. Jadi opsinya dia cuma Inggris dan menurut gue Jerman. Kenapa Jerman? Karena banyak sekali mengakuisisi talenta muda Inggris tim-tim Jerman ini. Kita tahu lah Jadon Sancho, Gittens, kemudian Bellingham gitu, Jude sama Job gitu, semualah gitu. Dan mereka mulai ini nih gitu, kayak Musiala juga kan sebenarnya aslinya dari Inggris gitu, tapi di poach dari usia yang sangat muda akhirnya masuk ke sistem di Jerman gitu. Nah, menurut gue Jerman mungkin mereka mau, tapi permasalahannya kan ini harganya mahal banget. Mungkin hanya bisa ke Jerman dengan opsi peminjaman menurut gua. Nah, karena harganya 50 juta pound, ini sebenarnya ada yang tertarik. Itu Leipzig tuh tertarik karena kan Xavi Simons tuh mau cabut gitu kan ke Chelsea. Tapi dia nggak mau ngabisin uang yang dihasilkan dari Xavi Simons plek ketiplek 50 juta pound dia dihabisin ke Harvey Elliott. Menurut mereka itu nggak worth it. Jadi ya possibility-nya ya mungkin ini akan menjadi pinjam dengan obligasi pembelian di angka yang sudah di-fix, atau itu nanti pinjam aja dengan opsi pembelian bukan obligasi gitu. Jadi ini one to watch. Jadi nanti apakah kita lihat apakah akhirnya Harvey Elliott akan jadi pindah atau tetap fight for his place di Liverpool. Oke, berikutnya kawan kita Hugo Viana itu kesulitan untuk trim squad Manchester City. Jadi di penghujung musim lah, gue bilang di penghujung musim kemarin itu Guardiola memberikan sebuah ultimatum bahwasanya dia hanya ingin bekerja dengan maksimal 21 sampai 22 pemain musim depan. Dia ingin squad yang lebih kecil karena dia merasa squad yang gemuk itu sulit untuk bisa di-manage secara psikologinya di ruang ganti, karena pasti banyak pemain yang nggak happy yang bisa dibawa cuma 21. Kalau lebih dari 21 sisanya tuh harus duduk di tribun, bahkan nggak bisa masuk ke bench gitu. Jadi psikologi itu yang membuat dia merasa aduh kayaknya susah nih kalau gue punya skuad yang gemuk. Ya mungkin Chelsea ngerasain juga ya waktu di musim kemarin akhirnya banyak harus dipinjemin dan so on and so forth. Nah, jadi itu ada sebuah ultimatum dari Guardiola ke klub untuk bisa segera trim skuadnya. Nah, yang menjadi permasalahan bukannya makin trim, ini skuadnya makin gemuk.
Karena series of acquisition yang dilakukan oleh Manchester City ya, kita semua tahu ada Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri, kemudian ada siapa lagi yang dibeli sama City, Tierney Reinders gitu. Jadi banyak incoming-nya juga gitu, dan sementara ada Severny Pan yang wonderkid yang baru dibeli dari Rosenborg. Cuman penjualannya ini agak susah nih gitu. Kita mulai dari pemain-pemain senior dulu lah ya. Ada beberapa pemain senior yang susah untuk dibuang. Satu adalah Jack Grealish, kita udah bahas di dua episode yang lalu. Gajinya mahal banget, 300.000 pound. Ini udah di bracketnya Marcus Rashford, jadi nggak banyak tim yang bisa nampung dia. Itu yang menyatakan ketertarikan ya Napoli dan Everton, tapi sampai hari ini belum ada progres karena permasalahan gaji ini. Nah yang kedua itu John Stones. John Stones juga di marka 200 ribuan gajinya, 200.000 pound ya. Sisa kontraknya 1 tahun. Dia juga nggak mau pindah. Jadi intinya John Stones ini bilang ke Hugo Viana, gue mau ngabisin kontrak gue sisa setahun lagi, ya udah gue akan pergi dengan as a free agent gitu. Kemudian ada Ederson yang juga mahal banget, ini 250 ribuan lebih mungkin gajinya per minggu. Ederson ini itu sebenarnya mengharapkan tawaran dari Saudi yang sebenarnya musim lalu ada tapi ditolak. Nah musim ini nggak datang lagi Saudinya. Jadi preferensi Ederson juga adalah menghabiskan kontraknya di situ yang juga sisa 1 tahun lagi. Jadi ada 3 pemain senior yang nggak bisa di offload gitu. Itu nomor 1. Nomor 2 itu sama Calvin Phillips, 4. Calvin Phillips juga masalahnya sama. Ini kan gajinya juga tinggi, terus dia flop gitu kan, dipinjem-pinjemin juga nggak bikin impact gitu kan. Intinya ada banyak sekali pemain senior yang harus segera dibuang dan ini belum menemukan destinasi berikutnya. Kemudian juga ada beberapa pemain muda dan wonderkid yang coba dicarikan tempat sementara, kurang lebih gitu. Nah contohnya seperti Claudio Echeverri. Echeverri ini kan sangat diapresiasi sama Pep Guardiola, bahkan dia diberikan kesempatan untuk debut di FA Cup musim lalu gitu kan. Nah cuman karena banyaknya opsi di depan, ini sekarang lagi menimbang nih Guardiola, apakah gua keep Echeverri tapi mainnya dikit, tapi dia bisa belajar dari Omar Marmoush, dari Phil Foden, dari beberapa pemain senior lain kayak Bernardo Silva, dan akhirnya berkembang, atau benar-benar gua kasih menit bermain di tempat lain di networknya City Football Group. Dalam hal ini tuh ada Girona yang pasti bisa mereka kirim ke situ, atau sebenarnya AS Roma ini juga sangat berminat sama Echeverri gitu. Cuman dia pengen masukin klausa opsi pembelian. Jadi bukan obligasi, bukan wajib dibeli, tapi ada opsi untuk Roma bisa beli dengan pinjam dengan opsi beli gitu. Nah ini yang sebenarnya nggak terlalu disukai sama City. Kalau loan ya loan aja gitu. Itu yang pertama yang jadi perdebatan, apakah Echeverri akan bertahan atau enggak gitu. Kemudian yang kedua ada Vitor Reis. Ini kan back tengah yang datangnya barengan sama Kusanov gitu kan di jendela transfer Januari kemarin. Nah ini dirasa belum ready untuk Premier League, jadi yang ini udah pasti akan dipinjamkan dan destinasinya mungkin adalah Girona gitu. Selanjutnya ada James McAtee, yang ini udah fix akan dilepas permanen. Cuman takersnya belum banyak. Ada interest dari Italia, ada interest dari Forest, ada interest dari Leipzig. Leipzig itu angkat tangan untuk harga yang diinginkan Hugo Viana, 25 juta pound itu terlalu mahal buat mereka. Akhirnya mereka mundur. Sisanya sekarang Nottingham Forest, tapi Nottingham Forest punya opsi apakah beli James McAtee atau pemain lain. Yang kita tahu sekarang dia juga lagi coba nego untuk seorang Douglas Luiz. Nah, ini menjadi masalah sendiri buat Hugo Viana. Gimana nih outgoing sini, dan terakhir tuh pemain yang sebenarnya baru didatangkan sama mereka dari Rosenborg itu Severny Pan, yang ini juga sepertinya akan dipinjamkan dulu karena nggak mungkin langsung bisa mendapatkan menit bermain. Nah kita lihat apakah skill Hugo Viana bisa mengkomplement keinginan dari seorang Pep Guardiola, karena itu ultimatum yang serius, dia cuma hanya ingin bekerja dengan 21-22 maksimal lah ya gitu pemain pada musim ini. Let's see how it goes. Sama satu lagi kiper Stefan Ortega tuh juga ingin disingkirkan musim ini, cuman belum ada takers karena kan kita tahu Ederson ingin ngabisin kontraknya dan City baru beli James Trafford gitu. Jadi Ortega lah yang akan menjadi korban dari kedatangan kiper baru di Manchester City. Oke, sekarang kita ke Spanyol karena Real Madrid itu secara serius untuk membenahi staff
tim medical staff-nya di musim ini. Setelah series of rentetan injuries yang terjadi di musim lalu, bahkan di entire backline itu tidak fit, Florentino Perez dan Xabi Alonso memutuskan untuk merombak total tim medis dari Real Madrid. Ada 2 staff yang dipecat, itu adalah Dr. Daniel Rosado dan Jaime Abascal yang musim lalu itu menjadi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk cederanya Alaba, cederanya Rudiger, dan back yang lain. Carvajal juga sama. Jadi intinya mereka merasa pengkondisian medical dan juga physical dari Real Madrid ini patut dievaluasi. Karena nggak mungkin lah tim sebesar Real Madrid di entire back four-nya itu bisa cedera di periode yang sama. Jadi ada sesuatu yang salah gitu, ada sesuatu yang harus dievaluasi, dan akhirnya mereka mempromosikan Dr. Felipe Segure untuk menjadi Head of Medical Department dan mendatangkan Manuel Arroyo dari Granada gitu. Jadi ini secara serius dirombak oleh Pires dan Alonso untuk agar kasus badai cedera yang terjadi di Real Madrid ini tidak terulang lagi gitu. Dan ini penting sekali untuk Real Madrid bisa menjalani musim depan dengan hasil yang lebih positif. Nah, ada juga kabar tentang deadlock-nya negosiasi kontrak yang terjadi antara Real Madrid dengan Vinicius Junior ya. Setelah kemarin kita sampaikan juga beberapa episode yang lalu, ini masih ada gap. Tetapi sekarang di-reveal berapa sih angka yang sebenarnya diinginkan oleh Vini dan berapa penawaran Real Madrid, gapnya berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, di-reveal oleh media yang ada di Madrid, itu penawaran yang ditawarkan oleh Real Madrid untuk perpanjangan kontrak Vini itu mendekati 20 juta euro per musim ya. 20 juta euro per musim. Ya 19, something lah. Hampir mendekati 20 juta euro. Sementara keinginan dari Vinicius Junior sendiri untuk kontraknya diperpanjang, ekspektasi gajinya tuh 25 juta euro my friend. Jadi ini ada gap 5-6 juta euro yang belum tersepakati antara pihak Real Madrid dengan kubunya Vinicius Junior gitu. Ya kita 5 juta itu kayak gaji satu pemain bintang sendiri di Serie A my friend. Contohnya kayak siapa yang bisa gue kasih tahu 5 juta euro ya gajinya ya? Main Juve 5 juta euro itu Bremer. Gleison Bremer tuh 5 juta euro tuh. 5-6 juta euro tuh gajinya tuh. Gitu. Kurang lebih segitu. Jadi kalian bayangin gapnya gaji yang diinginin sama Vini Junior aja itu bisa ngebayar satu bintang di Itali. Jadi ini gede banget ini 25 juta euro ini. Tapi ya mungkin dia pantas ya dibayar segitu. Karena kan ya dia kan mungkin merasa magnitude dari dirinya itu mungkin secara komersial, secara apa tuh melebihi ini mungkin. Ini coba kita analisa kenapa dia minta segitu besar gitu. Karena kan jamaknya memang kontrak di Real Madrid itu include image rights atau hak citra namanya. Jadi kalau misalnya gua dikontrak sama Real Madrid itu include hak citra gua. Jadi kalau misalnya Madrid mau jual foto gua, video digital gua, atau apapun yang terkait citra gua, itu udah termasuk dan mereka bisa mengkomersialisasikan dan mendapatkan keuntungan dari situ. Yang berbeda itu cuman Kylian Mbappe. Itu pun porsinya yang dikurangi. Jadi tetap Madrid punya hak citra atas Mbappe, tapi persentasenya berapa? Itu yang berbeda. Jadi misalnya gue jualin nih iklan, lu harus ada iklan nih Mbappe. Tapi Madrid cuma dapat 20%, misalnya gitu. Sisanya 80%-nya buat Mbappe. Karena kan dia datang dengan free transfer ya, kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya ini 100%. Vinicius Junior dan beberapa pemain lain itu hak citranya 100% dimiliki atau di-manage oleh Real Madrid. Itu mungkin alasannya yang menjadi kenapa dia minta angka yang begitu besar. Nah, kita lihat nanti seperti apa, apakah Madrid bisa menutup kesepakatan ini segera dalam beberapa waktu ke depan. Karena ini penting sekali untuk bisa menentukan
di mana nanti fokus dari seorang Xabi Alonso, karena kan kalau level sebintang ini yang unsettle ya itu bahaya gitu, pasti nanti akan create problem di ruang ganti dan akhirnya menjadi friksi, dan apalagi bintang di Madrid banyak gitu. Nah ini yang nanti bisa menjadi potential problem, karena kan memang Xabi Alonso itu ya ini mungkin pertama kali dia megang ruang ganti semewah ini gitu. Biasanya kan ya mungkin ya pemain-pemain yang masih bisa ngedengerin dia lah gitu. Oke, berikutnya kita ke Barcelona sedikit karena ada kabar dari media Catalunya yang menyatakan bahwasannya ada ketertarikan dari Inggris, dalam hal ini Manchester United, untuk mendatangkan seorang Fermin Lopez gitu. Nah, setelah gua tilik-tilik, kemarin juga sempat ada yang nanya nih di Fabrizio, ini benar nggak sih kabar ini bahwasannya Fermin Lopez sedang diincar oleh Manchester United gitu. Dijawab oleh Fabrizio, saat ini tidak ada interest dari kubu MU untuk bisa mendatangkan Fermin Lopez karena konsentrasi MU sedang ada di posisi lain, dalam hal ini itu adalah striker gitu, dan mungkin kiper kalau ada opportunity gitu. Jadi midfielder bukannya itu nggak jadi prioritas, tapi mungkin secara level of priority itu mungkin yang nomor 2 atau nomor 3. Sekarang fokusnya masih striker. Jadi berita ini belum bisa divalidasi kebenarannya dari media Catalunya. Namun yang bisa divalidasi itu adalah ekspektasi Barcelona apabila memang ada tim yang menginginkan jasa Fermin Lopez. Itu adalah harus membayar angka 61 juta pound sterling. Ini angka yang cukup fantastis ya gitu. 61 juta pound is a serious amount of money itu, transfer fee yang mungkin ini nggak banyak tim-tim di luaran sana yang mau bayar segini untuk Fermin Lopez. Dan Flick pun kan sebenarnya cukup happy sama kinerja Lopez, walaupun mungkin dia bukanlah nama yang selalu terdepan untuk sebagai starting 11, tetapi ketika diberikan menit bermain dia tetap bisa memberikan impact gitu, dampak terhadap permainan, hasil. Jadi Flick pun sebenarnya nggak masalah kalau dia bertahan gitu. Cuman I don't think ada tim saat ini yang mau bayar dia sebesar itu, kecuali Barcelona mau menurunkan ekspektasi terhadap permintaan transfer fee-nya ya. Dan berikutnya kita ke Itali, karena akhirnya setelah perdebatan panjang, saling tuduh-tuduhan, saling sindir-sindiran di media, akhirnya Timothy Weah resmi pindah ke Marseille, ke Prancis. Setelah kemarin agennya berantem sama CEO barunya Juventus, Damian Comolli, akhirnya keluar statement yang sangat mendiskreditkan Comolli. Tapi akhirnya kesepakatan itu bisa terjadi, di mana akhirnya resmi Marseille meminjam Timothy Weah dengan mahar 1 juta euro dengan obligasi pembelian. Jadi ini setelah selesai masa pinjamnya di musim depan, itu Marseille wajib membayar 14 juta euro ke Juventus. Berarti ini sebenarnya secara ekonomi total kesepakatannya 15 juta euro, tapi dibayarnya 1 juta dulu sekarang, 14 jutanya musim depan gitu. Itu pun mungkin dicicil berapa kali gitu. Tapi di insert juga ada 3 juta euro add-on apabila memang Timothy Weah ini tampilnya cukup baik ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya terjadi kesempatan. Nah, ini membuat mungkin bisa nih ekspektasi dari fans MU dengan adanya ini, mungkin Jadon Sancho bisa unlock nih status transfernya yang kemarin sempat deadlock. Akhirnya ya udah deh, ini mungkin bisa dieksplor lagi karena udah ada kepastian satu pemain yang pergi dari Juventus dan duitnya bisa diputar. Udah ada 2 nih berarti, Samuel Ambanggula 12 juta euro dan Timothy Weah sekitar 15 juta euro. Jadi ada 27 juta euro di pembukuan FFR yang bisa disampaikan oleh Juventus sebagai basis untuk bisa mengakuisisi Jadon Sancho. Nah, berikutnya juga ada Milan yang masih mencari kandidat striker berikutnya untuk diberikan kepada Massimiliano Allegri ya. Dan akhirnya kandidat itu jatuh ke profil seorang Lord Darwin Nunez. Ini dia, setelah wah pusing banget nih Milan nyari striker. Udah mas sebelumnya Vlahovic nggak ketemu karena gajinya mahal. Terus dia sempat nawarin tukar guling nih Milan. Juve lo gue kasih aja Malik Thiaw. Gue kasih lu back gue yang gue nggak pakai nih, Malik Thiaw gitu kan. Untuk seorang Dusan Vlahovic. Jadi akhirnya gue tinggal nego gaji doang nih sama Juve. Nah ini walaupun masih serius sedang dipertimbangkan juga, tapi
kesepakatannya itu sangat-sangat rumit karena permasalahan gaji dari Vlahovic yang terlalu tinggi 12 juta euro. Akhirnya Milan mencoba mengeksplor apakah ada opportunity untuk ngambil pemain-pemain yang mungkin secara kategori ini surplus of requirements di Liverpool, itulah Darwin Núñez. Nah, mungkin yang kita tahu Milan ini nyarinya targetnya mewah tapi uangnya sulit gitu kan. Ini kan nggak mungkin, harga Núñez ini kan minimal 40 lah, 45 juta euro lah minimal gitu ya. Ya Milan kalau bayar 20 juta euro buat Vlahovic aja nggak ada, boro-boro mau bayar 40 gitu kan. Jadi mungkin ini opsinya ya pinjam-pinjam lagi gitu untuk Milan. Dan apakah Liverpool mau menerima? I don't think so gitu, kalau kecuali memang udah memasuki penutupan jendela transfer dan tidak ada klub yang mau menawarkan uang tunai untuk Núñez. Nah, itu berbeda. Tetapi permasalahannya ini Núñez ini mau pindah ke Saudi. Nah, sekarang tinggal menunggu penawaran Saudinya. Kabarnya Al Hilal sedang serius mengconsider untuk mau menawarkan mahar transfer untuk seorang Darwin Núñez. Karena kalau gaji pasti ya udah mau lah pasti Núñez ya, gajinya pasti naik mungkin 20 kali lipat gitu karena gajinya gaji Saudi gitu kan. Ya kita lihat apakah nanti Milan memang memiliki kans untuk bisa mendatangkan Lord ini. Kalau iya ya bagus, karena dia juga sebenarnya diincar sama Napoli, Juventus juga sempat mengconsider Núñez sebagai alternatif gitu. Ya kita lihat ini benar-benar jatuhnya opportunity in the market nanti. Kalau sampai tanggal 29, 28 dia belum pindah juga. Nah, ini ada kemungkinan dia bisa dipinjam ya. Dan terakhir kita tutup dengan progres dari upaya Inter Milan mendatangkan seorang Ademola Lookman yang resmi ditolak. Jadi kemarin penawaran terakhir dari Inter Milan 42 juta euro plus 3 juta euro add-on itu resmi ditolak oleh Atalanta ya. Penawaran resmi Inter terakhir itu resmi ditolak oleh Atalanta. Tapi ini ditolaknya bukan karena Lookman fokus ngelenong, itu Oki Lookman ya. Tapi karena ekspektasi Atalanta itu tetap angkanya 50 juta euro ya. Jadi ada gap 5 juta euro yang nggak ketemu, dan akhirnya Inter Milan itu memfokuskan untuk pivot ke Christopher Nkunku. Nah, ini bisa jadi beneran, bisa jadi manuver dari Inter Milan untuk mempressure Atalanta akhirnya melepas Lookman ya, bukan Lukman Sardi my friend, Ademola Lookman ya, untuk akhirnya dilepas dengan harga yang dia mau 45 juta euro dalam hal ini. Dan benar, ketika rumor Inter Milan itu pivot ke Christopher Nkunku dirilis ke media, segera setelah itu Ademola Lookman itu langsung hands on transfer request ke Atalanta, minta dia dilepas di angka 45 juta euro karena dia merasa itu adalah tawaran yang sudah sangat sesuai dengan market value-nya dia. Jadi dia langsung minta transfer request, dia unsettle, dan dia minta Atalanta segera melepas dia gitu. Dan dia ya kalian tahu lah pasti habis itu mogok latihan dan berbagai trik lainnya yang dilakukan agar dia bisa memaksakan transfer ini menjadi kenyataan. Nah, apabila ini terus berlanjut ya mungkin Inter benar-benar akan mengeksplor opportunity untuk bisa mendatangkan seorang Christopher Nkunku, dan menurut gua lebih kepada skema pinjam lagi. Balik lagi ini Itali my friend. Kalau lu bisa pinjam, kenapa lu harus beli gitu. Itu prinsip dari Itali. Kalau kita bisa pinjam, untuk apa kita beli gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat nanti bagaimana dinamika yang akan berkembang ya untuk transfer dari Lookman dan Nkunku. Ya, itu dia episode kali ini yang sudah dari satu-satu ya, dari Inggris udah, dari Spanyol udah, dari Italia udah ya. Semoga kalian cukup puas dengan recap dari everything that is going on for the past weekend dan juga Senin pagi ini. Kita akan kembali lagi dengan episode yang sama di Selasa pagi tentunya. Oke, thank you so much, dan thank you juga untuk 50.000 subscriber kalian terbaik APH. Thank you, dan tetap semangat. Have a lovely day. Bye.